Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini, sekaligus merayakan Hari Perempuan GKE tahun 2024 yang mengusung tema Menaruh Pengharapan pada Kristus. Pertama-tama, atas nama MPH Jemaat GKE Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktapianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini, Ibu Diakon Estu Nerimah sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah, seksi pelayanan perempuan yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian, Saudari Yuni Diana Angelika yang akan memainkan musik yang mengiringi puji-pujian kita, Ibu Herlina Weuda dan Saudari Gresela yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader, Bapak Agustinus Semail selaku petugas operator sound system, Bapak Penetua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Berita jemaat hari ini, Minggu 14 Juli 2024 sebagai berikut. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2024, waktu pukul 8.30 WIB atau jam setengah 9 pagi sebagai berikut. Petugas mimbar, pengurus seksi pelayanan anak dibantu oleh penutua dan diakon. Pendeta pelayanan, Ibu Pendeta Oktapianti STH. Liturgus, Ibu Penetua Yulita Tandoh SPD AUD. Song leader, Saudari Astriani Yulinsia dan Febria Margareta. Pemain keyboard atau musik, Saudara Martino Lukas Unihin. Liturgi tata ibadah Hari Anak GKE, Nas Alkitab pembacaan dari 2 Samuel 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Khotbah terambil dari Markus pasal 10 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Berita keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran tidak ada perubahan. Bapak Ibu bisa lihat di berita jemaat yang sudah dibagikan. Berita keuangan yang baru masuk pada pagi hari ini, kolekte sekolah hari Minggu Rp84.000, persembahan syukur ulang tahun dari Pinta Melianti yang ke-22 tahun berjumlah Rp100.000. Untuk ibadah rumah tangga atau lingkungan, di lingkungan 1, 2, dan 3, atas permintaan keluarga mohon diundurkan. Akan dilaksanakan ibadah rumah tangga atau lingkungan yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 pukul 15.30 atau jam setengah 4 sore, tempat rumah keluarga Bapak Penetua Mardi Ampong SPD lingkungan pelayanan 2, alamat Jalan Keratak Teheta, Kelurahan Barimba, Kecamatan Kapuas Hilir. Petugas, liturgus Diakon Tris Haryanto, khotbah Pendeta Oktapianti STH, keyboard atau musik Anggun Angelia Mentari, song leader Diakon Nerna Tutiasi. Diundang Bapak Ibu Saudara-saudari warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Akan dilaksanakan ibadah rumah tangga atau lingkungan yang diundurkan dan diterima kembali yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 waktu pukul 11 setelah selesai ibadah minggu di gereja, tempat rumah keluarga Penetua Meirisa lingkungan pelayanan 1, alamat Gang PDAM Barimba. Petugas, liturgus Penetua Sakura, khotbah Pendeta Oktapianti STH, keyboard atau pemain musik Yuni Diana Angelika, song leader Febria Margareta. Diundang Bapak Ibu Saudara-saudari warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan Bapak yaitu pada hari Jumat
tanggal 19 Juli 2024, waktu pukul 6 atau jam 6 sore. Tempat Gereja Betania Barimba. Petugas liturgus Bapak Charles Lewis. Pendeta pelayanan Pendeta Oktapianti STH. Keyboard Bapak Diakon Budi Alpianto SPD. Song leader Bapak Freddy Nugraha. Nas Alkitab terambil dari 1 Tawarik pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Diundang bapak-bapak warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Ibadah seksi pelayanan perempuan SPPer minggu ini kosong. Akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan remaja pemuda SPRP yaitu pada hari ini, hari Minggu tanggal 14 Juli 2024, waktu pukul 17 WIB atau jam 5 sore, tempat Gereja Betania Barimba. Dengan petugas liturgus Bella Repalina, doa sapadat Febrian Pandohop, doa persembahan Regina Kristi, pendamping Ibu Pendeta Desi Natalia STH, metode sharing. Nas Alkitab Kejadian 24 ayat 1 sampai 27, Titus 2 ayat 3 sampai 5. Diundang remaja pemuda SPRP warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Ibadah seksi pelayanan perempuan akan dilaksanakan pada hari ini jam 2 siang. Diundang ibu-ibu SPPer jemaat GKE Barimba untuk dapat hadir pada ibadah tersebut. Akan diteguhkan dan diberkati nikahnya pasangan yang berbahagia, yaitu Febrin Hari Setiawan, anak dari Bapak Pitna Joni Herson, dan Ibu Farida Tinduh, dengan Arpila, anak dari Bapak Redi Apili dan Ibu Mariti, yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024, waktu pukul 8 WIB, jam 8 pagi, tempat Gereja GKE Betania Barimba. Petugas penetua dan diakon lingkungan pelayanan 1, liturgus khotbah Pendeta Oktapianti STH, keyboard atau pemain musik Martino Lukas Unihin, song leader Febria Margareta, dan penetua Merisa. Akan dilaksanakan ibadah syukur setelah peneguhan dan pemberkatan nikah Febri Hari Setiawan dan Arpila, yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024, waktu pukul 10.30 WIB, tempat rumah Bapak Diakon Redi Apili, lingkungan pelayanan 1. Petugas penetua diakon lingkungan pelayanan 1, liturgus atau khotbah Pendeta Desi Natalia STH, keyboard dan pemain musik Diakon Budi Alpianto SPD, song leader Adeline Febriana. Diundang Bapak Ibu saudara-saudari warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Yang undangannya akan saya bacakan demikian. Kepada jemaat GKE Betania Barimba, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, indah saat Dia mempertemukan, indah saat Dia menumbuhkan kasih, dan indah saat Dia mempersatukan putra-putri kami dalam suatu ikatan pernikahan kudus. Febri Hari Setiawan, putra pertama dari Bapak Pitna Jati Herson dan Ibu Farida Tinduh, dengan Arpila, putri pertama dari Bapak Redi Apili dan Ibu Mariti, yang akan diselenggarakan pada pemenuhan hukum adat Jumat 19 Juli 2024 pukul 9 WIB sampai selesai, bertempat di rumah keluarga Bapak Redi Apili, Jalan Kapuas Seberang 1, Gang PDAM RT 2, Kelurahan Barimba, Kecamatan Kapuas Hilir. Kebaktian ucapan syukur Jumat 19 Juli 2024 pukul 11 WIB sampai selesai, bertempat di rumah Bapak Redi Apili. Pemberkatan nikah Sabtu 20 Juli 2024 pukul 8 WIB sampai selesai, bertempat di Gereja Betania Barimba. Kebaktian ucapan syukur Sabtu 20 Juli 2024 pukul 10 WIB sampai selesai, bertempat di rumah Bapak Redi Apili. Resepsi pernikahan
Sabtu 20 Juli 2024 pukul 11.30 WIB sampai selesai, bertempat di rumah Bapak Redi Apili. Atas kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari diucapkan terima kasih, salam dan hormat yang berbahagia keluarga Bapak Redi Apili dan Ibu Mariti, keluarga Bapak Pitma Joni Herson dan Ibu Parida Tinduh, turut mengundang seluruh keluarga kedua mempelai. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Bumi langit ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu, datanglah dengan kasih-Mu. Shalom, salam sejahtera, salam teduh. Hari ini dengan penuh sukacita dan rasa syukur kita kembali merayakan Hari Perempuan GKE. Hari yang istimewa yang dirayakan setiap minggu ketiga bulan Juli sesuai dengan hasil studi konferensi wanita pada tahun 1969 di Banjarmasin. Salah satu momen penting yang diingat dan dirayakan melalui Hari Perempuan GKE adalah untuk menghormati jasa dan karya besar dari para istri misionaris dalam merintis kegiatan perempuan GKE. Kegiatan perempuan di lingkungan gereja Kalimantan Evangelis sudah sejak lama dirintis oleh para istri misionaris yang tersebar di banyak tempat di Kalimantan. Mereka membina perempuan gereja dalam banyak hal yang masih sangat dibutuhkan pada zamannya. Kegiatan perempuan saat itu telah banyak dimulai sejak tahun 1930 dengan bimbingan istri-istri pendeta dibentuk perkumpulan yang dinamakan Pumpung Olobawi di jemaat-jemaat. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi bidang kerohanian, pengetahuan dan ajaran Alkitab, iman Kristen, perilaku kehidupan Kristiani, pengetahuan tentang keterampilan ibu rumah tangga yang dilakukan sebagai wujud bimbingan dan pembinaan bagi kaum perempuan. Hingga saat ini kita telah terhubung dan dipersatukan dalam perkumpulan secara khusus komisi dan seksi pelayanan perempuan. Melalui setiap kegiatan yang dilakukan, diharapkan tidak hanya semakin mempererat persekutuan dan meningkatkan kapasitas diri kaum perempuan, namun juga mendorong kaum perempuan untuk dapat berperan secara positif dalam gerak bersama untuk menjadi berkat. Perempuan GKE yang melaksanakan tri panggilan gereja yaitu bersekutu, bersaksi, serta melayani dan menaruh pengharapan hanya pada Kristus. Dengan menaruh harapan pada Kristus yang akan menjadi hubungan yang dekat dengan Tuhan, hidup dituntun Tuhan menghadirkan ketenangan, kesabaran, kesejukan dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, menjadi perempuan yang membawa keteduhan. Perempuan yang membawa keteduhan diibaratkan gambar seorang perempuan yang kepalanya dipenuhi dengan bunga dan tanaman
di rumah atau huma yang teduh. Pesan di balik gambar ini memiliki harapan bahwa perempuan memiliki kreativitas, kelembutan, kebaikan hati, kekuatan mengatasi kesulitan dan berhikmat, bagaikan rumah atau huma yang menjadi berkat melalui kehadirannya. Saat ini, marilah kita beribadah dengan hati yang teduh dan penuh harapan. Marilah kita berdiri. Menyanyikan himne Kapiper GKE, dilanjutkan menyanyi dari PKJ nomor 23 bait yang pertama, Marilah Memuji. Majulah Kapiper GKE, laksanakan tripanggilan gereja, bersekutu, bersaksi, serta melayani dengan penuh kelembutan kasih. Kapiper GKE bersatulah, membangun kedewasaan iman, bertumbuh, berkembang dan berbuah, menjadi terang bagi dunia. Memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini, hari bahagia, karena besarlah kasih setianya. Dia mengasihi umat manusia, hidup kita dijaminnya, sukacita dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan. Puji syukur bagimu atas penyertaan-Mu, nama-Mu kami puji untuk selama-lamanya. Marilah memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini, hari bahagia, karena besarlah kasih setianya. Dia mengasihi umat manusia, hidup kita dijaminnya, sukacita dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan. Puji syukur bagimu atas penyertaan-Mu, nama-Mu kami puji untuk selama-lamanya. Jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Marilah kita sujud menyembah dan tunduk kepada Tuhan Allah Pencipta kita.
Dalam kehadiran Tuhan yang Maha Kudus, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk merayakan dan memuliakan nama-Nya, serta menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, Sang Pencipta semesta, dalam nyanyian pujian kita. PKJ nomor 22 bait 1 dan 3. Marilah kita siapkan hati kita. Marilah kita siapkan hati kita menghadap Allah Tuhan semesta alam, karena besarlah perbuatan tangannya. Muliakan Allah dengan puji-pujian, mari bernyanyi memuji Maha Kuasa. Puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Bersorak-sorailah hai seluruh dunia, mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya, keajaiban serta perbuatannya, sungguh benar dan besar tak terucapkan. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Berbahagialah orang yang Kau pilih, yang Engkau suruh mendekat kepadamu. Berbahagialah orang yang Kau pilih, di pelataran-Mu semua berdiam. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus, hari ini kita berkumpul di hadapan Allah yang Maha Suci, yang dengan kasih-Nya yang tak terbatas mengundang kita untuk mengakui dosa-dosa kita dan menerima pengampunan-Nya. Marilah kita merenungkan dengan sungguh-sungguh dan dengan hati yang tulus, dengan penyesalan serta bertobat di hadapan-Nya. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh penyesalan. Kami mengakui dosa-dosa kami dan memohon ampunan-Mu. Ya Tuhan yang Maha Besar, sebagai seorang perempuan, kami mengaku bahwa kami seringkali gagal untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Kami cenderung dikuasai oleh kehendak dan keadaan yang kami rasakan. Kami dikuasai oleh amarah, kehilangan kesabaran, hidup dalam keputusasaan, rasa mengasihani diri yang kuat, larut dalam sakit hati dan kekecewaan. Sebagai seorang pribadi dalam menjalani setiap tanggung jawab kami seringkali merasa tidak berdaya dan bahkan jatuh di dalam dosa. Ya Bapa yang Maha Tahu, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mohon, tolonglah dan kasihanilah kami. Kami rindu untuk menjadi perempuan yang menaruh harapan kami pada Kristus. Kasihanilah kami ya Tuhan. Pimpinlah kami untuk menjadi jemaat yang mencerminkan kasih dan keadilan-Mu dalam setiap tindakan kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah jalan, kebenaran dan hidup. Kami menaruh harapan sepenuhnya kepadamu. Kuasailah kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, dan penuhilah isi hatiku dengan kasih-Mu. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri.
dengarkanlah akan berita anugerah Tuhan bagi kita. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kesaksian melalui puji-pujian yang disampaikan oleh Seksi Pelayanan Perempuan Jemaat GKI Barimba. Diberikan tugas mulia
Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 24 ayat 1 sampai 27 dengan judul Ribka dipinang bagi Ishak. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas kepunyaannya, katanya, "Baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpah demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan, yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeri dan kepada saudara-saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku." Lalu berkatalah hamba itu kepadanya, "Mungkin perempuan itu tidak suka mengambil aku ke negeri ini. Mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anak itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar?" Tetapi Abraham berkata kepadanya, "Awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta bersumpah kepadaku, demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di hadapanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana." Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya, dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa beberapa barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur. Pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, "Tuhan Allah tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, 'Tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum,' dan yang menjawab, 'Minumlah,' dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan kau ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu." Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, "Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu." Jawabnya, "Minumlah Tuan." Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Setelah selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, "Baiklah Tuan,
Baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanya untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya, serta berkata, "Anak siapakah engkau? Baiklah, katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami?" Lalu jawabnya kepadanya, "Ayahku Betuel, anak Milka, yang melahirkan bagi Nahor." Lagi kata gadis itu, "Baik jerami, baik makanan unta banyak pada kami, tempat bermalam pun ada." Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan, serta berkata, "Terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini." Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Di setiap langkah hidup ini, kita menghadapi berbagai tantangan dan kegelapan. Namun, di tengah semua itu, kita memiliki satu harapan yang kokoh dan pasti, Kristus Yesus, Sang Penyelamat kita. Kaulah harapan, nyanyian yang mengajak kita untuk merenungkan betapa besarnya kasih-Nya yang tidak pernah berubah dan kesetiaannya yang tak tergoyahkan. Mari bersama-sama memuliakannya dengan penuh sukacita dalam lagu ini, sambil menyatakan bahwa hanya di dalamnya kita menemukan kehidupan dan pengharapan sejati. Kaulah harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Perempuan yang berhati teduh. Di dalam hati seorang perempuan yang teduh, tersembunyi kedalaman iman yang suci, yang berjalan dengan langkah yang mantap menghadapi dunia
dengan cahaya yang terang. Di dalam gelombang kehidupan yang berliku, menatap dengan mata yang penuh kasih, membawa damai dari Sang Pencipta, menyinari jalan dengan keberanian yang teguh. Perempuan yang hatinya teduh, menyirami setiap kegelapan dengan kasihnya, mengangkat doa dalam diam yang dalam, menyambut setiap tantangan dengan iman yang kukuh. Di dalam kehangatan keluarga dan saudara, menjadi tiang yang teguh, mengajarkan kasih dan keadilan, menginspirasi dengan teladan yang memancar cahaya. Oh perempuan yang berhati teduh, biarkan kesetiaanmu memimpin jalan. Dalam kerendahan hati dan kekuatan yang tak tergoyahkan, Kau adalah karunia bagi dunia yang gelap. Dalam doa dan pengharapan yang tak pernah padam, Kau melangkah maju dengan hati yang teduh, menjadi saksi kasih dan kebenarannya. Perempuan yang bercahaya, berdamai, dan berbahagia. Pemberitaan firman Tuhan dan doa syafaat disampaikan oleh Ibu Pendeta Oktapianti STH. Bapak Ibu sidang jemaat, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadikan kami begitu berharga di mata-Mu. Laki-laki, perempuan, semua Tuhan pandang berharga. Secara khusus pada hari ini kami Gereja Kalimantan Evangelis merayakan Hari Perempuan GKE, dan kami boleh merayakannya dengan syukur terima kasih kami atas apa yang telah Tuhan nyatakan bagi kami sebagai kaum perempuan. Karena itu dalam menjalani hidup kami, dalam peran tanggung jawab kami di tengah-tengah dunia, kami memerlukan tuntunan Tuhan setiap saat, setiap waktu, agar kami tidak salah langkah daripada kehendak-Mu. Dan biarlah melewati firman Tuhan, kami boleh dimampukan untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu pada saat ini. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu yang berdosa ini, Engkau yang berkata-kata di dalamnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan membuka kitab Perjanjian Baru, kitab Titus pasal 2 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Kitab Titus pasal 2 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan dengan judul kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Ayat 3. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik.
dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati, dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Hari ini penampilan ibu-ibu berbeda dari biasanya. Hari ini ibu-ibu semua cantik. Tepuk tangan dulu. Inilah cara perempuan menghargai dirinya sebagai perempuan yang unik, yang cantik diciptakan oleh Tuhan. Saudara Bapak Ibu, mungkin saya mau tanya ibu-ibu dulu. Yang berumur 20 sampai 30 boleh angkat tangan, yang ibu-ibu aja. Yang ibu-ibu umur 20 sampai 30. Yang sudah menikah? Tidak ada? Oh ada. Yang umur 30 sampai 40? Ya, banyak. Yang 40 ke atas sampai 60? Wah, banyak ini. Yang 70 ke atas? Tepuk tangan dulu untuk para orang tua kita. Ya. Saya tanya tadi dari awal umur 20, siapa tahu ada yang sudah menikah umur 20 ya, karena undang-undang pernikahan umur 19 ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Hari ini kita bersukacita merayakan Hari Perempuan. Ada seorang tokoh pahlawan pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, pernah berkata, cara terbaik untuk mengubah orang lain adalah mengubah diri kita sendiri. Artinya apa di situ? Keteladanan dari diri kita itu yang akan merubah orang lain. Ini hal yang hampir sama disampaikan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada Titus dalam nas yang kita baca. Surat ini adalah surat penggembalaan Paulus, surat pastoral Paulus yang disampaikannya kepada Titus, yang mana Titus melayani pada saat itu di Kreta, dengan harapan agar apa yang disampaikan oleh Paulus melewati suratnya disampaikan Titus kepada jemaat di Kreta. Nama jemaat Kreta, tempat Titus melayani di situ. Apa yang terjadi di situ di Kreta? Orang-orang di Kreta, kalau kita membaca dalam pasal 1 surat Titus ini, umumnya terkenal sebagai orang-orang yang suka bergolak atau banyak masalah, cari masalah, sulit dikendalikan. Seperti yang dikatakan Paulus dalam pasal 1 ayat 10, banyak orang yang hidup tidak tertib di situ. Banyak orang yang hidup tidak tertib artinya hidup menurut keinginannya sendiri. Sudah tidak mau diatur. Terutama sudah keluar dari bingkai kehendak Tuhan melewati firman Tuhan. Sehingga tak heran di Kreta ini banyak masalah-masalah yang sifatnya amoral. Yang tentu ini sangat tidak baik. Menjatuhkan wibawa jemaat.
jemaat yang sudah mengenal Yesus, yang sudah menerima Injil, seharusnya hidup mereka berpadanan dengan panggilan sebagai orang yang telah mengikut Yesus. Mereka tidak lagi seharusnya hidup semaunya, tetapi harus tunduk pada aturan, dan aturan itu adalah firman Tuhan. Mereka sudah mengenal firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi remote control untuk mereka melakukan segala sesuatu, tetapi tidak di kereta. Nah, karena itu dalam situasi yang genting ini Paulus mengirim suratnya penggembalaan untuk Titus menyampaikannya ini, supaya mereka kembali ingat akan jati diri mereka sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus. Secara spesifik Paulus memberikan nasihat dan pengajarannya. Kalau dalam ayat 1 sampai 10 itu luas, ada untuk orang tua, untuk para tuan, para hamba, anak-anak. Secara spesifik hari ini, mungkin ini karena hari perempuan, nasihat Paulus dan pengajarannya diberikan kepada perempuan. Yang pertama kita melihat dalam nas ini, untuk perempuan-perempuan yang tua, ayat yang ketiga. Untuk perempuan-perempuan yang tua. Kira-kira perempuan-perempuan yang tua itu yang dimaksudkan bagaimana, ibu-ibu? Tadi saya tanya umur ibu-ibu ya. Perempuan-perempuan yang tua maksudnya yang gimana? Yang sudah lanjut usia? Yang umur berapa? Ya. Mungkin kita pikir itu yang sudah lanjut usia. Umur mungkin 60, 70 ke atas ya. 50 mungkin sudah tua ya. Tetapi sebenarnya relatif. Maksudnya perempuan-perempuan yang tua ini tidak saja dilihat dari umur yang begitu. Perempuan yang tua ini dimaksudkan, misalnya perempuan 50 tahun dianggap tua oleh perempuan umurnya 40 tahun. Perempuan yang 40 tahun kita, kita ini ibu-ibu 40 tahun dianggap tua oleh perempuan berumur 30, 20. Kira-kira demikian kita pahami. Jadi kita berada di posisi mana? Relatif. Ketika kita ada di umur sekian, masih ada orang di bawah kita menganggap kita tua. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk perempuan-perempuan yang tua, yang pasti semakin tua semakin banyak pengalaman, semakin banyak asam garam katanya yang dia lalui. Dan Bapak Ibu Saudara, nasihat ini disampaikan oleh Paulus kepada perempuan-perempuan tanda petik yang tua di sini. Apa nasihatnya? Dikatakan oleh Paulus, mereka harus hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Paulus menekankan ini sangat penting dan pertama. Karena apa? Karena semakin tua umur itu seharusnya semakin dekat dengan Tuhan. Itu pertama, poin pertama ini. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Semakin tua umur, semakin bertambah umur, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Semakin bertambah umur, semakin rajin beribadah. Jangan semakin mundur. Nanti nunggu handak matei. Haru mentehau gereja, mentehau pendeta. Gue selamat tuh. Jadi kita ingat umur semakin bertambah, semakin ayo dekat diri kita pada Tuhan. Rajin beribadah.
Pesan selanjutnya, hidup dengan menjaga kelakuan yang baik. Kelakuan yang baik itu luas, tidak saja sikap, tetapi juga bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berbicara, yang mencerminkan kelakuan yang baik. Mungkin juga di situ walaupun tidak tertulis bagaimana cara kita membawa diri kita sebagai kaum perempuan, cara berpakaian. Ela sasar bakas, sasar umur, sasar pendak belahan dada. Mengundang aurat. Jadi kelakuan yang baik dilihat orang dari cara bagaimana kita menghargai diri kita. Jangan memfitnah, jangan menjelek-jelekan sesama, mencemarkan nama baik seseorang, penghasut. Jangan jadi hamba anggur. Mungkin pada saat itu di kereta orang-orang perempuan itu suka mabuk anggur. Mudah-mudahan tidak ada di Barimba ini perempuan yang suka mabuk anggur. Ini tren sudah zamannya kecubung ya. Macam-macam. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu, cakap mengajar hal yang baik, maka dengan demikian ia mampu menjadi teladan bagi perempuan yang muda. Intinya, Bapak Ibu Saudara, perempuan semakin ia tua, mestinya semakin bijaksana. Namun kita harus mengakui, kami kaum perempuan juga harus mengakui, zaman now, zaman sekarang, kerap kali sebaliknya. Tua-tua keladi, makin tua semakin tua seseorang seharusnya semakin dapat menjadi teladan kepada yang muda. Jangan sampai semakin tua justru semakin kuat menggosip. Hangkue eka tende. Di sini ubi, di sana sudah jadi kolak. Semakin tua jangan semakin kuat memfitnah. Karena ada dikatakan fitnah itu lebih kejam dari membunuh. Fitnah itu juga diartikan kita memburuki orang lain tanpa tahu kebenarannya. Artinya berita yang kita sampaikan itu berita hoak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jangan semakin tua semakin suka berprasangka buruk. Semakin tua semakin kuat mengadu domba. Bahkan menjadi biang kerok dari masalah di keluarga dan jemaat. Bu, ingat-ingat umur kita. Jangan suka cari sensasi, apalagi sekarang ini media sosial. Kalau kita sudah bikin sensasi, hati-hati, jejak digital itu tidak akan hilang. Anak esu itah ketahuan. Tinggal dia klik, kelihatan, apalagi yang sensasinya. Ya, yang suka tiktokan wajar-wajarlah, yang sewajarnya. Ela lalu ngalabean baranak tabela. Apalagi tiktokan dengan pakaian-pakaian yang pacaran juga elak lalu ngalabean baranak tabela, yang sewajarnya. Yang kedua, nasihat Paulus ini untuk perempuan-perempuan muda. Nah,
Mungkin kita nganggap diri kita muda karena ada orang di atas kita. Saya 40 merasa muda dari yang 50. Padahal tua bagi yang di bawah kita. Perempuan-perempuan muda. Yang dimaksudkan Paulus perempuan muda yang sudah menikah di sini ya. Perempuan muda yang memiliki tugas untuk dapat mengasihi suami dan anak-anak mereka dengan tulus hati, baik hati dan rajin dalam rumah tangga. Mengapa hal ini perlu diingatkan? Hal ini berkaitan dengan ketertiban hidup di dalam jemaat, di dalam masyarakat. Karena ditemukan di jemaat Kreta banyak perempuan-perempuan muda ini yang mungkin dari segi pengalaman jauh dari yang sudah tua, sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan kesenangannya sendiri, sehingga abai untuk melaksanakan kewajibannya di rumah. Sehebat-hebatnya kita sebagai wanita karir, ingat kita ini ibu rumah tangga. Seorang ibu dan seorang istri dalam kodratnya melahirkan anak, menyusui. Jangan lupa akan kewajiban itu. Tidak sedikit juga perempuan zaman sekarang, zaman now ini sibuk dengan kesenangannya. Mamahnya seperti artis, anaknya tidak terurus. Tidaklah salah dengan penampilan modis. Zaman sekarang mungkin banyak kepalsuan perempuan. Kenapa saya katakan? Bulu mata bisa palsu, alis palsu, apalagi banyak kepalsuan. Ya wajar-wajar saja, tidak salah. Tetapi ingat, jangan kita sibuk mempercantik diri kita, tetapi lupa mempercantik sikap kita, tabiat kita, karakter kita. Wajar-wajar saja yang keriting bisa lurus, sekarang lurus bisa keriting rambutnya. Tetapi perbaharui diri kita. Tidak salah dengan penampilan modis, tapi tidak sedikit kemodisan para ibu-ibu muda, mama-mama muda tidak berimbang dengan keluarga. Perhatian untuk keluarga. Tidak ada waktu untuk bercengkrama bersama anak-anak, tetapi ditenangkan sibuk dengan tidak salah karena memang kecanggihan teknologi. Tetapi jangan lupa, mari kita, ya saya juga dan ibu-ibu semua, kita diajak hari ini merefleksikan diri kita. Jangan abai dengan orang di sekitar kita, anak-anak kita. Perempuan apapun profesinya, tetap ingat, ia adalah seorang istri, sebagai seorang ibu, pengatur rumah tangga. Di hari perempuan ini, nasihat Paulus ini menjadi nasihat untuk kita kaum perempuan. Baik tua atau muda, kita bersama-sama merefleksikan ini. Tidak menjustifikasi siapa-siapa. Tetapi ini kita diajak untuk merenungkan saat ini. Tuhan menempatkan kita di dunia ini untuk menghadirkan shalom. Karena itu kita berharga di mata Tuhan. Tuhan memandang kita begitu penting. Karena itu ketertiban, keteraturan akan terjadi apabila kita kaum perempuan juga secara aktif mau terlibat menghadirkan shalom Allah itu tadi menjadi teladan. Ingat, keteladanan itu dari diri kita sendiri. Melewati sikap hidup sebagaimana yang dinasihatkan kepada kita melewati nas ini.
sulit ibu-ibu melakukannya? Kalau secara manusia mungkin kita tidak mampu. Tetapi tema untuk Hari Perempuan, kalau kita menaruh pengharapan pada Kristus, kita akan mampu menjadi perempuan yang menjadi teladan. Salut untuk mama-mama muda yang luar biasa, mama-mama yang tua yang luar biasa. Ini pesan untuk kaum perempuan, pesan juga untuk kaum bapak. Dukunglah ibu-ibu agar mereka mampu menjadi teladan. Dukunglah ibu-ibu dengan cinta dan kasih sayang. Dukunglah ibu-ibu dalam doa agar kami dapat menjadi teladan yang baik. Sebab kita, laki-laki dan perempuan, adalah mitra Allah untuk memuliakan Tuhan melewati hidup kita. Selamat Hari Perempuan GKI. Tuhan memberkati. Amin. Sebelum kita menaikkan doa syafaat, pujian kita tetap setia sebagai refleksi iman kita bahwa kita selalu setia melayani Tuhan, menjadi teladan seumur hidup kita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita yang mengurapi kita, Yesus baik, Yesus mengasihi kita. Tanda syukur kita pada Tuhan, kita berjanji untuk setia melayani Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu Sampai akhir. sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Tetap setia. Ku
tetap setia untuk melayanimu. Ini kami Tuhan, dalam keberadaan kami yang lemah dan terbatas. Kami adalah orang-orang yang berdosa, yang sering melanggar perintah-Mu, sering menyakiti hati-Mu, tidak mampu menjadi contoh dan teladan yang baik untuk orang lain, untuk anak-anak kami, generasi kami. Karena kami kerap kali hidup menurut keinginan daging kami. Kami abai melaksanakan tugas dan kewajiban kami di tengah-tengah dunia ini yang sepatutnya harus kami lakukan. Ampunilah kami yang berdosa ini ya Tuhan. Bahkan terkadang dalam tutur kata sikap hidup kami sering menyakiti orang lain. Kami menganggap diri kami lebih baik dari orang lain. Kami menghakimi orang lain. Padahal kami juga adalah orang yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Tuhan, tolonglah kami dengan kekuatan firman Tuhan yang kami dengar tadi. Sungguh mengingatkan kami sekalian akan kewajiban kami di tengah-tengah dunia ini, menghadirkan shalom, damai sejahtera Allah. Dan kami dipanggil untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia, menjadi kesaksian bagi setiap orang, menjadi teladan dalam sikap hidup kami. Biarlah dengan kekuatan firman Tuhan hari ini dan kekuatan Roh-Mu yang kudus, kami menaruh pengharapan kami kepada Kristus. Dan dengan pengharapan kami kepada Kristuslah yang akan memampukan kami untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Teristimewa pada hari ini, kami boleh merayakan Hari Perempuan Gereja Kalimantan Evangelis, mengingatkan kami sebagai kaum perempuan yang diciptakan oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami ini adalah ciptaan Tuhan yang Tuhan pandang begitu berharga, menjadi mitra bagi kaum laki-laki, perempuan unik dan rumit. Tetapi dalam segala keunikannya Tuhan mau memakai kami sebagai kaum perempuan untuk menghadirkan damai sejahtera Kristus di tengah-tengah dunia. Biarlah melewati momen kami merayakan Hari Kaum Perempuan ini, yang teristimewa kami mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih buat apa yang telah Tuhan berikan kepada kami sebagai kaum perempuan, bahkan juga sebagai kaum laki-laki, sebagai mitra perempuan, sebagai suami, bapak bagi anak-anak di tengah keluarga yang mendukung kaum perempuan. Biarlah kami tidak hanya sibuk mempercantik diri kami secara fisik, tetapi kami mengutamakan mempercantik akal budi kami, mempercantik sikap hidup kami, karakter kami, menjadi karakter yang cantik di mata Tuhan. Dalam tutur kata sikap hidup kami meneladani Kristus. Terima kasih Bapa, dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus saja kami boleh melakukan itu semua. Kami mau bergantung kepada Tuhan, dan sepanjang umur kami, hidup kami mau hidup melayani Tuhan, melewati peran kami di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kami berdoa di momen Hari Perempuan GKE ini untuk setiap kaum perempuan GKE dalam berbagai keberadaan hidupnya masing-masing. Berkatilah kaum perempuan ini ya Tuhan, sebagai istri di tengah-tengah keluarga, sebagai ibu bagi anak-anak, bahkan juga harus menjalani peran ganda di tengah-tengah keluarga sebagai orang tua tunggal karena ditinggalkan oleh suami yang dikasihi. Tentu bukan suatu hal yang mudah bagi kami untuk melakukan semuanya itu, tetapi dengan pertolongan Tuhan kami mampu menjadi ibu yang baik bagi anak-anak kami, memberi teladan iman kepada mereka, membawa generasi-generasi kami takut kepada Tuhan. Kami menjadi istri yang baik bagi suami kami,
istri yang tunduk, yang taat, bahkan juga menghadirkan sukacita di tengah-tengah keluarga. Demikian juga para suami, para bapak-bapak juga terus mendukung kaum perempuan di tengah-tengah keluarganya, menghadirkan cinta, kasih sayang, dan juga mendukung setiap peran-peran perempuan di tengah-tengah keluarga sebagai ibu dalam rumah tangga. Karena pekerjaan-pekerjaan rumah itu tidak harus selalu kaum perempuan, kaum laki-laki, bapak-bapak juga mendukung, sehingga ada keseimbangan di dalamnya. Bapa di sorga, demikian juga setiap pergumulan kaum perempuan, kami serahkan pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hadirlah Engkau menopang, memberikan jalan keluar yang terbaik. Bahkan biarlah kami terus bergantung kepada Tuhan di dalam segala sesuatu. Ada banyak juga kaum perempuan yang tidak seberuntung kami. Mereka yang mengalami kekerasan di dalam rumah tangganya. Mereka yang tidak didukung oleh suaminya. Mereka yang ditelantarkan, ditinggalkan. Tuhan, hadirlah Engkau menolong kaum perempuan yang dalam pergumulan, dalam kesulitan dan tantangan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk pelayanan kategorial terkhusus untuk kaum perempuan. Dimulai dari SPPer yang ada di setiap jemaat. Biarlah SPPer yang ada di setiap jemaat diberkati oleh Tuhan dalam tri panggilan gereja di situ. Mengumpulkan kaum perempuan yang ada di jemaat untuk kami bersama memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami bertumbuh di dalam Tuhan bersama dalam komunitas kami kaum perempuan. Kami saling mendukung, saling mendoakan. Dan semakin banyak kaum perempuan yang lain yang rindu untuk bersekutu, memuji nama Tuhan dalam komunitas kaum perempuan. Diberkatilah program-program kerja, teristimewa untuk SPPer Jemaat Barimba ini. Berkatilah program pelayanan mereka. Berkati juga pengurus-pengurus SPPer. Mampukanlah mereka ya Tuhan dengan hikmat-Mu, agar mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawab yang mulia ini dengan pertolongan Tuhan. Tingkat Kapiper Resort, Kapiper Sinode, biarlah juga Tuhan memberkati. Ada sinergitas antara Kapiper dan SPPer yang ada di dalamnya. Tujuannya satu, untuk kepujian, kemuliaan nama Tuhan. Bahkan pengurus-pengurus Kapiper yang ada, tingkat sinode dan resort, Tuhan berkati. Tuhan, kami serahkan juga keluarga, rumah tangga kami. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah keluarga. Topanglah kami dengan kuasa-Mu. Biarlah kami menjalani kehidupan penuh dengan cinta kasih sayang. Bahkan Tuhan hadir menjadi tamu yang setia di dalamnya. Jauhkan kuasa-kuasa kejahatan, kuasa kegelapan yang hendak mengganggu keutuhan di dalam keluarga rumah tangga kami, hendak merusak kebahagiaan kami. Tapi Tuhan hadir menjadi penopang di tengah-tengah keluarga rumah tangga kami. Tuhan, apa yang Engkau berkati, diberkati untuk selama-lamanya. Berkati anak-anak kami, mereka yang masih kecil, menginjak remaja, pemuda, pemudi. Mereka tengah berjuang saat ini meraih cita-cita, berjuang untuk menjadi anak yang baik di tengah-tengah keluarga. Tolonglah mereka ya Bapa, tuntun mereka dengan kuasa-Mu, agar anak-anak muda kami tidak salah langkah, tidak salah mengambil keputusan, tetapi hikmat Tuhan ada pada mereka. Mereka dapat memilih yang baik dan tidak baik untuk mereka. Berkati pendidikan mereka, berikan kepintaran, semangat belajar, tidak mudah berputus asa, bertekun untuk meraih cita-cita, dan mampukan mereka memberikan kebanggaan bagi keluarga, mengangkat harkat martabat keluarga. Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu. Berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah persekutuan jemaat selalu dan semakin kuat di dalam Tuhan. Berkatilah hamba-hamba Tuhan yang melayani.
baik kami pendeta, penetua diakon, guru sekolah minggu, vikaris, TKS, penginjil, siapapun yang terlibat dalam pelayanan. Mereka sebagai pemain musik, petugas sound system, song leader, petugas multimedia, koster gereja, semua Tuhan berkati. Bahkan kami kaum perempuan yang melayani Tuhan pada hari ini, diberkatilah pelayanan kami. Pelayanan kami ini tentu jauh daripada sempurna, tetapi Tuhanlah yang menyempurnakannya untuk kami. Di hadapan Tuhan tidak ada pelayanan yang kecil dan besar. Semua Tuhan pandang berharga. Terima kasih Bapa, Tuhan beri kami kesempatan untuk melayani Engkau pada hari ini. Tuhan, kami juga menyerahkan jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit. Masih kami berdoa untuk rekan sekerja kami, Ibu Penetua Tara. Berkati orang tua kami ini Tuhan. Jamahlah ia dengan kuasa-Mu. Berikanlah ia kepulihan dan kesembuhan. Di hadapan-Mu tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang dapat melakukan perkara yang besar, yang melampaui akal pikiran kami manusia. Tuhan, jamahlah ia dengan kuasa-Mu. Harapan kami keadaannya semakin hari semakin baik, dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Juga kami berdoa bagi Ibu Rusmini Rambang yang juga dalam tahap pemulihan saat ini. Tuhan berkati ia, Tuhan jamah ia dengan kuasa-Mu. Juga kami berdoa bagi keluarga dari mendiang Manase Umat, Mina Indugiwing sebagai istri yang ditinggalkan oleh suami beserta dengan anak cucu menantu. Kuatkan keluarga ini dalam duka cita mereka. Hiburlah mereka dengan kuasa-Mu, agar mereka mampu melewati masa yang sulit seperti ini dengan kekuatan Tuhan. Dan kami jemaat mendukung keluarga ini dalam doa, bahkan juga dalam kehadiran kami mendukung keluarga ini. Dan biarlah kehadiran jemaat membawa penghiburan bagi keluarga. Bapa di sorga, kami juga bersyukur atas kasih karunia kemurahan Tuhan untuk anak-anak kami, untuk pemuda-pemudi kami dalam perjuangan hidup mereka. Tuhan menopang mereka dalam pendidikan. Ada yang lulus tingkat SD, ada yang lulus tingkat SMP, ada yang lulus tingkat SMA, melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Bahkan yang lulus dalam perkuliahan seperti anak kami, Febiria Margareta dan Adeline Febriana dari Sekolah Tinggi Teologi. Terima kasih Bapa, perjuangan hidup anak-anak kami Tuhan berkati, sehingga mereka boleh sampai ke tahap ini karena kasih karunia Tuhan. Biarlah di perjuangan-perjuangan anak-anak kami untuk selanjutnya Tuhan hadir. Sampai di sini Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pasti akan menolong mereka terus dan terus di masa-masa yang akan datang. Kami juga mendoakan mereka yang berulang tahun, Bapak Sugu yang berulang tahun ke-56, saudara kami Pinta Melianti yang berulang tahun ke-22. Hikmat Tuhan senantiasa mengiringi hidup mereka. Dengan kesehatan, dengan kekuatan dan kebahagiaan, Tuhan menghadirkan mereka penuh sukacita dan kebahagiaan. Dan biarlah mereka menikmati pertambahan usia ini dengan damai berkat Tuhan. Kami pun berdoa ya Tuhan, untuk keadaan bangsa dan negara kami, untuk pemerintah kami, untuk para pemimpin-pemimpin kami. Diberkatilah ya Tuhan seluruh keadaan bangsa dan negara kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengarkanlah pengantar persembahan yang terdapat dalam 2 Korintus
Pasal 9 ayat 10 hingga yang ke-11. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, yang sang sumber keteduhan, di hadapan hadirat-Mu yang agung ini, kami datang membawa persembahan dari hati yang rendah dan tulus. Terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau curahkan dalam hidup kami. Terima kasih atas kasih-Mu yang tak terbatas, yang menguatkan dan menuntun kami dalam setiap langkah hidup kami. Hari ini kami ingin menghadirkan diri kami sebagai persembahan yang hidup bagi-Mu. Ya Tuhan, kami menyerahkan segala yang kami miliki, raga, jiwa, dan roh kami. Mampukanlah kami untuk mengasihi sesama seperti yang Engkau telah mengasihi kami. Bimbinglah kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, dan lakukanlah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Amin. Atas berkat dan karunia yang diberikan oleh Tuhan melalui dunia yang subur dan penghidupan untuk kita kelola, marilah kita mengutarakan syukur kita melalui persembahan yang akan kita kumpulkan. Seraya kita mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyi dari PKJ nomor 78, bait 1 dan seterusnya. Talitakum. Talitakum, bangkitlah, hai wanita muda. Oh muliakan Tuhan, perbuatannya agung bagi kami. Talitakum, bangkitlah, hai wanita muda. Bersyukur pada Tuhan, sebab kuasa-Nya kami diselamatkan. Kami beritakan keagungan kuasa-Nya bagi dunia. Pujilah Dia dengan musik dan tarian, pujilah namanya. Talitakum, bangkitlah, hai wanita muda. Oh muliakan Tuhan, perbuatannya agung bagi kami. Talitakum, bangkitlah, hai wanita muda. Bersyukur pada Tuhan, sebab kuasa-Nya kami diselamatkan. Talitakum, bangkitlah, hai wanita muda. Oh muliakan Tuhan, perbuatannya agung bagi kami. Talitakum, bangkitlah, hai wanita muda. Bersyukur pada Tuhan, sebab kuasa-Nya kami diselamatkan. Mari menolong orang yang menderita dalam hidupnya. Kami senang layani pekerjaan Tuhan dengan
talitaku bangkitlah, hai wanita muda, oh muliakan Tuhan, perbuatannya agung bagi kami. Talitaku bangkitlah, hai wanita muda, bersyukur pada Tuhan, sebab kuasanya kami diselamatkan. Kami bersatu dalam nama Tuhan Yesus, satukan iman. Mari berdoa mohon perlindungan Tuhan, selamatkanlah kami. Talitaku bangkitlah, hai wanita muda, oh muliakan Tuhan, perbuatannya agung bagi kami. Talitaku bangkitlah, hai wanita muda, bersyukur pada Tuhan, sebab kuasanya kami diselamatkan. Marilah kita berdiri bersama sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mazmur pasal 16 ayat 8 mengingatkan, aku senantiasa menempatkan Tuhan di depan mataku, karena Ia ada di sebelah kananku, aku tidak goyah. Teruslah hidup dalam kepercayaan kepada Kristus, menjadi saksi kasih dan damai sejahtera dimanapun engkau berada. Kiranya Tuhan memelihara dan memberkati langkah-langkahmu, serta memancarkan terang kasih-Nya melalui hidupmu. Selamat merayakan Hari Perempuan GKI. Teruslah melangkah bersama untuk menjadi berkat. Teruslah untuk menaruh pengharapan kepada Kristus dalam kehidupan kita. Arahkan hidup kita kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Haleluya, 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 amin.
seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku.